Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar. Saya di Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi pembelajaran SPSS dengan dosen mengampu Dr. Atar Zaif Sayrozi MPD. Nah, di sini saya mengambil judul perbandingan hasil belajar matematika siswa kelas 10A dan 10B ditinjau dari nilai sumatif hasil ujian semester ganjil. Nah, alasan saya mengambil judul itu karena pendidikan matematika memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis pada siswa. Namun, dalam proses pembelajaran sering ditemukan perbedaan hasil belajar antar kelas meskipun berada pada jenjang kurikulum dan nilai yang sama. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meteran, karakter siswa, maupun tingkat pemahaman materi. Nilai sumatif dan saat pencapaian siswa mengikuti proses pelajaran dalam periode tertentu. Melalui sumatif dan sekolah dan mengetahui sejauh pembelajaran yang telah tercapai secara objektif. Oleh karena itu, penelitian dengan judul perbandingan hasil belajar matematika siswa kelas 10A dan kelas 10B ditinjau dari sumatif diambil untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kedua kelas tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pembelajaran matematika yang telah diterapkan serta menjadi bahan evaluasi bagi guru dalam kualitas pembelajaran. Nah, untuk subjek penelitiannya, deskripsi tempat penelitian itu peneliti lagi kelas 10A 10B MA Zain Hasan Kusapanira. Tempat ini belajar dan yang digunakan adalah nilai akhir semester atau SA yang tersedia pada akhir semester ini untuk menganalisis capaian belajar secara objektif melalui uji normalitas, homogenitas, dan uji banding siswa. Kelas A itu ada 25 dan kelas B juga 25. Subjek penelitian ada 50 siswa. Cara pengambilan subjek teknik pengambilan subjek merupakan total sampling karena seluruh siswa 10A dan 10B memiliki data nilai SAS atau sumatif akhir semester yang lengkap. Seluruh 50 siswa dijadikan subjek penelitian. Di sini ada berbagai dokumentasi pada saat melakukan kunjungan ke sekolah manusan. Ini data yang sudah saya susun dengan rapi. Nah, uji yang pertama saya menggunakan uji chi-square test dengan menggunakan frekuensi yang variabel 1, 2, dan 3-nya seperti yang tertera, dan hasilnya itu normal karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi atau data yang diperoleh dengan frekuensi ekspektasi atau harapan. Dengan kata lain, data tersebut terdistribusi secara merata atau normal sesuai kategori yang diuji. Nah, jadi untuk uji yang pertama yang saya lakukan itu terdistribusi normal. Untuk uji kedua yaitu menggunakan regresi, itu juga terdistribusi normal karena nilai F hitung signifikan, yang artinya variabel B tidak dapat digunakan untuk memprediksi kelas A secara nyata. Untuk uji yang ketiga, uji tim menggunakan t-test. Menggunakan uji ini karena untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang nyata antara kelas A dan kelas B. Nah, di kelas A itu rata-ratanya sekitar 81,80, sedangkan di kelas B sedikit lebih rendah yaitu 79,40. Nilai SIG dari uji di atas adalah 0,488, lebih besar dari 0,05, yang berarti varian data kedua kelas adalah sama atau homogen. Nah, karena itu kesimpulan dari tiga data
yang telah saya uji tadi, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, beberapa poin utama. Yang pertama yaitu hasil uji distribusi menunjukkan bahwa data memiliki sebaran yang normal dan merata, di mana tidak signifikan antara frekuensi observasi dengan memiliki variasi